Ada sekitar kira-kira 4 hari lalu saya mendapatkan komentar yang bernada ancaman di sebuah medsos ya, di Facebook, ketika saya memposting video tanggapan saya terhadap Dr. Erastus Sabdono. Kalau tidak salah itu seri yang ketiga tanggapan saya masukkan di Facebook, kemudian dia berkomentar di bawah dan itu bernada ancaman terhadap saya. Nah, itu terjadi sekitar 4 hari lalu. Dia memberikan contoh, ada seorang pejabat yang ngomong, yang bicara untuk hal tertentu, kemudian ada orang lain yang kemudian memotong video tersebut, lalu dia posting itu sehingga mengakibatkan orang yang memotong itu mendekam di dalam penjara. Lalu orang yang mengancam saya itu mengatakan bahwa saya itu sudah memfitnah Dr. Erastus Sabdono, dan hati-hati ya, karena saya juga bisa senasib seperti orang yang sudah memotong video pejabat tadi itu. Dan bisa jadi saya akan masuk penjara ya, mendekam dalam penjara selama 4 tahun. Jadi dia mengingatkan saya akan konsekuensi daripada potong video orang kemudian fitnah sesuatu yang tidak diajarkan oleh orang tersebut, lalu saya sampaikan itu seakan-akan itu ajaran dia, padahal itu tidak benar, itu hanya sebuah fitnah menurut dia. Nah, perlu saya klarifikasi di sini bahwa yang memotong video itu bukan saya. Saya hanya mendapatkan video itu, seperti saya katakan tadi, di grup-grup WA, dan juga di tempat-tempat lain, dan teman-teman memberikan kepada saya untuk memberikan respons. Saya bukan orang yang sembarangan memberikan tanggapan. Saya juga lihat-lihat orangnya. Kalau saya menilai orangnya itu tidak memiliki massa yang banyak, bukan seorang pengajar juga, kemudian orangnya itu tidak aktif di media sosial, apalagi dia tidak mempublish ajarannya di medsos, misalnya di YouTube, maka saya tidak tertarik untuk menanggapi orang tersebut. Istri saya mengatakan saya harus menanggapi si A itu ya, karena sudah menyerang kekristenan. Atau ada teman-teman lain yang meminta saya untuk menanggapi si B, katanya yang bicara tentang dia selalu mendengarkan suara Tuhan dan sebagainya. Tapi kalau saya melihat dia itu orang yang biasa-biasa saja dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan, apalagi dia hanya ya orang yang tidak terpelajar, bukan seorang dosen teologi, bukan seorang rektor, ya ketua STT dan sebagainya. Nah, saya tidak akan menanggapi itu. Nah, kebetulan kasus ini yang lagi rame ini sekarang ini kan mengenai Pendeta Erastus Sabdono yang ngajar sesat, ya kan? Yesus bukan juru selamat yang sesungguhnya, bukan Allah yang sejati, bukan gembala yang sejati, bukan terang yang sejati. Nah, orang ini yang mengatakan ini kan seorang dosen, bukan cuma dosen, ketua STT. Bukan cuma ketua STT, dia juga ada menjadi ketua BMPTKKI, kalau tidak salah itu ya. Organisasi perguruan tinggi itu. Saya kurang tahu apa fungsi daripada organisasi itu ya, penjamin mutu perguruan tinggi itu apa itu. Nah, dia ketua di sana dan membawahi STT di Indonesia. Dan saya melihat juga orang-orang tidak memberikan respons yang frontal kepada Pak Erastus ya. Bahkan cenderung ingin meredakan ketegangan itu ya. Ini orang-orang yang bagaimana ini? Jadi yang perlu dipertanyakan tuh bukan hanya Pak Erastus Sabdono, tapi juga orang-orang yang ada bersama dengan Pak Erastus Sabdono yang ada di sebuah organisasi tertentu, entah di organisasi manapun itu. Kenapa mereka semua pada diam? Nah, ini tanda tanya besar. Ada apa di balik itu? Kenapa mereka diam? Mereka takut ataukah apa? Atau apa? Alasannya apa sehingga mereka diam? Saya mengetahui ada 1 atau 2 orang dosen teologi juga. Dan saya melihat kok mereka bagus sebetulnya. Juga ada yang menulis buku, menyerang juga ajaran sesat dan sebagainya. Tapi mengapa ketika diperhadapkan dengan Pendeta Erastus Sabdono, dia malah diam, malah berusaha untuk meredakan konfrontasi yang muncul atau meredakan pertikaian teologis yang muncul di medsos. Kenapa seperti itu? Ada apa dengan orang itu? Ini sesuatu yang sangat mengecewakan. Sesuatu yang sangat mengecewakan yang sebetulnya tidak boleh terjadi
kepada seorang dosen teologi yang mengajar teologi, apalagi dia ketua STT. Dan ini sebuah kemunduran dalam kekristenan. Seharusnya dia sebagai pengajar itu berada di baris depan karena dia ngerti Alkitab, ngerti teologi, ngerti ajaran yang benar itu seperti apa, ajaran ortodoks itu seperti apa, dia ngerti, tapi diam. Justru yang muncul ini adalah banyak jemaat-jemaat awam yang muncul, yang memberikan pembelaan iman di sana. Ini kan terbalik, yang mesti muncul itu doktor-doktor teologi, tapi yang muncul sekarang itu paling banyak itu adalah jemaat-jemaat awam yang tidak ngerti, yang belum terlalu menguasai Alkitab secara benar. Walaupun demikian mereka punya semangat yang luar biasa untuk membela kebenaran. Bukan hanya muncul di YouTube, tapi mereka juga bergerak di medsos yang lain, seperti di Facebook ya, dan sebagainya. Sangat sedikit dokter-dokter yang muncul ke permukaan untuk memberikan pengajaran yang sehat, benar, bahkan menyerang pengajar sesat itu secara frontal, sangat sedikit. Paling cuman beberapa orang saja yang saya tahu. Yang lain-lain itu pada kemana? Nah, jadi ini yang pertama ya, saya memang betul diancam seperti itu karena saya memberikan tanggapan terhadap ajaran Pak Erastus Sabdono. Saya sudah memberikan tiga seri tentang itu, dan jangan pikir saya akan berhenti ketika engkau mengancam saya. Kalau kamu mau laporkan saya kepada pihak yang berwajib, silakan lapor ya. Jangan gertak saya. Saya bukan anak kemarin sore yang baru muncul di dunia, yang baru lahir di dunia ini, kemudian ada yang mau pukuli dia, lalu mau menangis, nangis dan sebagainya. Atau anak itu kemudian lari karena mau dipukul. Kamu kira saya seperti itu? Saya bukan anak kemarin sore yang baru lahir. Saya sudah terlibat di dalam pelayanan ini sudah lama. Dulu saya masih ada di waktu sebelum ada Facebook. Saya dulu belum punya Facebook. Saya aktif di sebuah grup Sabda Space waktu itu. Sudah lama sekali, 2010 atau 2000 berapa itu. Berdiskusi dengan banyak orang, termasuk dengan orang-orang gendeng itu ya, hai bengcu itu ya, dan sebagainya. Kemudian saya masuk ke dalam Facebook juga demikian. Kemudian saya mulai masuk di dalam YouTube. Saya sudah mempunyai YouTube ini sebetulnya sudah lama, 2014 kalau tidak salah, cuma tidak aktif. Tapi waktu COVID melanda, kemudian muncul orang-orang seperti Joshua Tewu dan sebagainya yang lagi ngetop pada waktu itu ya, saya kemudian berpikir, wah kalau begitu saya mau aktifkan kembali YouTube ini untuk melakukan tugas pelayanan ini. Ya, kemudian saya menyerang posisi Joshua Tewu dan konco-konconya itu dan sebagainya. Jadi ini memang adalah pelayanan saya. Saya merasa terpanggil di sini, dan entah mengapa kok saya selalu digerakkan untuk merespon setiap ajaran-ajaran yang sumbang. Saya nggak tahu kenapa itu saya digerakkan. Saya percaya itu karena Tuhan yang menggerakkan saya. Ada kuasa Roh Kudus yang mendorong saya, memimpin saya untuk memberikan respons, tanggapan, kritikan, termasuk diskusi, debat dan sebagainya. Nah, ini pelayanan saya. Dan kalau saya terbentur di lapangan, misalnya ada orang yang ngancam saya untuk seperti tadi itu ya, seperti saya katakan tadi, dia mau mengancam saya melaporkan ke pihak berwajib, itu adalah konsekuensi yang harus saya terima. Dan saya sudah pikirkan setiap akibat yang akan saya dapati ketika saya aktif di dalam dunia ini. Dan ini memang bukan dunia yang gampang. Ini dunia yang penuh dengan ancaman, bisa membuat kita masuk penjara. Saya sudah memperhitungkan itu semua dan saya tetap konsisten untuk ada di jalur ini. Kenapa? Karena saya merasa ini adalah semacam panggilan pelayanan saya. Dan sekali lagi, kalau Anda mau melaporkan saya, silakan lapor. Jangan tunda lama-lama, lapor saja. Besok kalau perlu, besok Minggu ya. Hari Senin kalau mau lapor, silakan lapor saya. Dan saya tunggu laporan Anda itu. Jangan kamu pikir saya ini anak TK, anak SD yang bisa diatur-atur ya. Ketika kamu mau mengancam saya, lalu saya menghentikan aktivitas plan ini. Jangan coba-coba berpikir demikian. Karena setelah saya diancam sekitar 4 hari lalu, saya tetap memberikan tanggapan terhadap Erastus. Jadi saya tidak takut sama sekali dengan ancamanmu itu. Kalau kamu mau lapor, pergi sekarang, nanti Senin ke kantor polisi terdekat, silakan buat
BAP di sana, lakukan itu, dan saya tunggu laporan itu. Jangan kamu pikir saya bisa seenaknya untuk kamu atur ya. Saya tidak akan berhenti dengan pelayanan ini, saya akan terus maju, karena menurut saya inilah panggilan saya yang bisa saya lakukan untuk Tuhan saya, yang sudah menyelamatkan hidup saya, yang sudah menghapus semua dosa saya, dan saya yakin kapanpun saya mati, saya akan pasti ada di surga. Sehingga kematian Kristus yang begitu hebat, luar biasa, darah yang begitu mahal sudah tercurah kepada saya itu tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Seluruh dunia ini tidak akan pernah bisa mengganti Kristus yang ada dalam diri saya, yang sudah menyelamatkan saya. Dan saya merasa kasih Tuhan itu begitu besar kepada saya, dan saya mau membalas kasihnya itu dengan melakukan pelayanan. Dan inilah pelayanan saya. Dan kalau ada orang yang coba-coba ganggu pelayanan ini, kamu akan berhadapan dengan saya langsung. Saya tidak akan pernah gentar sedetik pun. Saya akan terus melaksanakan tugas pelayanan ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, atau sampai saya mati. Ya. Nah, terkait dengan ancam-mengancam, mempolisikan orang lain gara-gara dia hanya mengkritisi suatu ajaran tertentu, ini ada satu masukan yang bagus dari Pendeta Muriwalianto Matalu, sekaligus tantangan dari Pak MYM untuk Dr. R. Susabdono melakukan diskusi atau debat terbuka tentang ajaran yang dipahami oleh Pak R. Susabdono. Tapi bukan hanya Pak Sabdono saja, semua siapapun orang yang setuju dengan posisi R. Susabdono, terutama doktor-doktor teologi dari STT Ekumene atau dosen-dosen teologi di sana yang mewakili posisi Pak R. Susabdono, silakan datang berhadapan dengan Pendeta Muriwali untuk debat terbuka. Anda berani atau tidak? Buktikan kejantananmu, bukan hanya berani melaporkan orang lain, membawa ini ke ranah hukum, tapi tidak berani mempertanggungjawabkan posisi teologis yang sudah Anda publish ke banyak orang itu. Jangan jadi pengecut, jangan jadi orang yang cengeng. Sedikit main lapor, ya. Kayak orang sebelah itu saja. Apa bedanya Anda dengan orang sebelah itu? Mari saksikan apa yang disampaikan oleh Pendeta Muriwali berikut ini. Oleh Allah Bapa dengan kekuatan kekuasaannya baru bisa berhasil menyelamatkan kita. Makanya firman Tuhan katakan, ya saudaraku, Allah Bapa yang menyempurnakan. Allah Bapa, ya Kisah Rasul pasal 2:22, ya. Coba betapa hebat ya firman Tuhan ini, saudara-saudaraku. Jadi saudara harus melihat bingkai besarnya. Tidak boleh ambil ayat sepotong, dan itu melanggar hukum. Itu melanggar hukum. Ingat dulu ada seorang pejabat yang dipotong pernyataannya, lalu akhirnya sampai masuk penjara. Yang memotong video itu pun masuk penjara karena melanggar hukum. Nah, ini yang mesti dipertimbangkan, apakah perlu kita menyeret orang-orang itu ke penjara. Ya, baik, saya tangkap ini juga saudara ya. Saya merasa perlu untuk menangkap ini. Jadi sekarang Pak Rasus ini tadi menyinggung memotong-motong ya. Itu melanggar hukum loh katanya, memotong-motong lalu kemudian diberi narasi baru, memang menurut saya itu melanggar hukum. Tetapi potongan video itu sebetulnya dari tanggapan-tanggapan yang ada bukan diberi narasi baru, tapi kita bernarasi sudah sesuai dengan memang pemahaman Pak Erastus. Dan saya sudah membuktikan itu saudara ya. Jadi saudara, ya, kalau orang memotong-motong diberi narasi baru lalu bersifat memfitnah, ya itu pelanggaran hukum saya kira ya. Maka saya tidak tahu ini siapa yang memotong-motong pertama kali ya. Kalau Anda dilaporkan nanti ya, yang memotong-motong pertama kali ini nanti kalau misalnya Pak Rasus melapor ke polisi, Anda yang memotong pertama kali lalu memviralkan itu, nanti kalau Anda diproses polisi, undang saya jadi saksi ahli untuk membantu saudara. Dan saya akan menjelaskan bahwa potongan itu sudah mewakili keseluruhan pengajaran Pak Rasus. Dan saya akan buktikan itu. Saya akan buktikan itu secara dogmatika, secara teologis, secara biblikal, secara filosofis, secara logik. Saya akan buktikan itu.
Ya, begitu ya saudara ya. Nah, beberapa hari yang lalu, saudara Albert Rumampuk itu diancam oleh satu orang tertentu. Kelihatannya pendukung Pak Erastus, tapi nggak tentu juga ya. Bisa jadi orang yang mengail di air keruh, bisa jadi. Karena saya tidak bisa pastikan orang itu siapa ya. Bisa jadi dia adalah pendukung Pak Erastus, atau bisa jadi orang lain yang suka senang dengan polemik ini lalu mengail di air keruh ya. Jadi saya tidak bisa memastikan. Tetapi orang ini mengancam ya kepada Albert Rumampuk ya, bahwa memotong-motong video seperti itu, sebetulnya saya tidak yakin kalau Albert itu yang potong ya. Tidak mungkin Albert yang potong, Albert hanya memberikan tanggapan ya. Jadi memotong-motong video seperti itu pelanggaran UU ITE. Ingat dulu, lalu dia sebut satu nama tapi ada yang digelapkan. Tapi maksudnya saya kira sama dengan yang disinggung oleh Pak Eras di sini tadi. Dulu ada seseorang yang potong-potong video pejabat, ya pejabat saya tahu maksudnya siapa. Kemudian pejabat ini masuk penjara, lalu orang yang memotong juga itu masuk penjara ya. Nah, orang ini menyebut nama orang yang memotong itu. Lalu dia mengancam Pak Albert, hati-hati. Kira-kira kamu juga nanti bisa dituntut dengan undang-undang ITE dan bisa masuk penjara lah begitu. Nah, tanggapan saya adalah ini masalah teologi. Ya. Ini masalah teologi. Engkau memperkarakan orang yang menanggapi secara teologis. Dan di dalam masalah teologis, itu ada salah, ada benar secara teologis. Ada sesat, ada tidak sesat. Ada bidat, ada yang konservatif, ada yang ortodoks, yang tidak bidat. Ya, seperti itu. Itu kosakata yang memang umum itu di dalam dunia teologi. Dan Anda mau memperkarakan itu. Nah, maka menanggapi ancaman terhadap Albert itu, saya mengatakan dalam satu video yang lain. Kalau ada yang berani memperkarakan ini hanya gara-gara orang seperti Pak Albert atau saya atau yang lainnya, ya, lalu dilaporkan ke polisi, ini main polisi berarti, main hukum. Kami mempunyai alasan yang lebih besar dan lebih banyak untuk memperkarakan ajaran Pak Erastus. Saya serius ini. Kami mempunyai sesuatu alasan yang lebih besar untuk memperkarakan ajaran Pak Erastus. Karena ini sudah masuk dalam dugaan ya, dalam dugaan penodaan agama Kristen. Jadi tidak usahlah Pak Erastus ngomong polisi atau hukum ya, dan Anda juga sudah ngomong tadi ya. Apakah kita mau memperkarakan? Kan orang Kristen tidak seperti itu ya. Bagus Pak Erastus. Saya acungkan jempol untuk Anda. Mari kita teruskan saja polemik ini. Tidak usah singgung polisi, tidak usah singgung hukum dan lain sebagainya ya. Ya, lagi pula memang potongan video itu sudah mewakili pandangan Anda. Sudah mewakili pandangan Anda. Jadi baik ya, untuk pendukung-pendukung Pak Erastus tidak usahlah ancam-ancam pakai hukum atau apa. Mari kita berpolemik secara sehat. Ya, kita bahas secara teologis, secara ilmiah, secara akademik. Ya, saya menantang pihak Pak Erastus untuk berdebat dengan saya. Kalau Pak Erastus mau, saya siap. Ya, kita tentukan waktu kapan kita berdebat, memperdebatkan poin ini, atau Pak Erastus tidak mau, saya tidak tahu, mungkin nggak berani atau apa. Ya, silakan utus salah satu murid Pak Erastus di STT Ekumene. Ekumene apa? Oikumene. Ya, yang gelarnya doktor, yang lulus dari STT Pak Erastus untuk berdebat dengan saya. Untuk betul-betul merepresentasikan ajaran Pak Erastus dan berdebat dengan saya. Saya siap. Jadi tidak usah menyinggung polisi atau apa. Ini bukan urusan polisi loh. Ini urusan teologi kok. Ini urusan orang Kristen, bukan urusan polisi, bukan urusan hukum. Ya, tetapi kalau sampai main hukum, ya kami mempunyai alasan lebih besar untuk main hukum. Ya, kalau di pihak sebelah ini sudah, ya seumpamanya ini terjadi di pihak sebelah, ya, ini sudah masuk kategori dugaan penodaan agama ini. Jadi sudahlah, nggak usah ngomong hukum ya, saya serius ini.